Ya, halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Innos Project. Kali ini kita akan membahas tentang tips untuk menjadi seorang akun master atau penyedia strategi provider di OktaFX ya. Ditunggu. Oke, yang pertama itu adalah tentukan profit atau loss untuk hariannya, mingguan, atau bulanan. Berhubung karena di OktaFX itu profit sharingnya kan memang per minggu ya, itu teman-teman mungkin bisa menentukan target profit mingguannya berapa persen atau berapa nominal tertentu dari modalnya teman-teman, seperti itu. Yang kedua itu adalah perencanaan modalnya. Jadi ketika teman-teman trader semua sudah deposit, itu yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tentang perencanaan modalnya. Maksudnya perencanaan modal itu gimana sih? Jadi tentang itu modal akan dikompon atau di reset ke initial depositnya. Kalau dikompon itu kontranya adalah biasanya nanti follower-follower atau copier-copier itu akan menanyakan, Bang, atau ini akan di reset ke modal awal lagi atau enggak? Soalnya kita mau follow lagi nih. Biasanya akan ada kontra seperti itu. Sedangkan kalau kita sebagai tradernya itu mereset modal ke initial deposit, itu agak sedikit lebih memudahkan untuk kopiernya bisa mengcopy kita dari awal di minggu berikutnya atau di hari berikutnya, seperti itu. Kalau yang ketiga itu yang jelas kita kan perlu untuk market your product. Dalam hal ini kan tentang copy trade-nya itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, pasti teman-teman udah tahu sih. Yang pertama itu mungkin bisa di Instagram. Tujuannya Instagram apa sih? Itu untuk personal branding. Yang kedua mungkin bisa via YouTube, itu kan juga punya impact marketing yang bagus juga. Yang ketiga itu bisa melalui Twitter, itu juga bisa kita mendapatkan copier atau follower bahkan mungkin dari luar negeri juga. Tapi yang perlu diketahui di sini kalau untuk sistem marketing seperti itu sebenarnya optional ya. Jadi saya tidak terlalu menyarankan secara pasti untuk bisa marketing seperti itu sih. Sebenarnya kalau kita memiliki sebuah performa yang bagus pun orang pasti akan juga melihatnya. Terus keempat nih, yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, hindari membuat atau join grup WhatsApp atau Telegram atau Facebook, karena secara tidak langsung itu pasti akan mempengaruhi tingkat psikologis kita ketika trading. Jadi seperti kita ketahui lah bahwa faktor psikologis itu kan memiliki peran penting dalam kita bertransaksi. Apalagi di sini temanya adalah social trade ya, yaitu copy trade. Oke, untuk yang tips yang kelima ini saya akan berbagi tips dari yang saya pernah lakuin ya setahun yang lalu. Itu nomor 5 adalah buatlah copy trade Anda itu memiliki suatu uniqueness atau keunikan dibandingkan dengan copy trade yang lain. Misal bisa dimulai dari modal awal Anda berapa. Kompetitor yang saat ini, katakanlah rata-rata teman-teman yang menjadi top strategi provider atau akun master yang ada di OktaFX itu modalnya kisaran 500 sampai 1000. Kalau Anda ingin membuat sebuah perbedaan yang signifikan, mungkin bisa melakukan initial depositnya di angka 2000, 3000 seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga tentang faktor leverage sih, soalnya kalau di OktaFX itu kan besaran modal bisa mempengaruhi leverage. Setahu saya kalau untuk di atas $5.000 itu sudah dikenakan leverage 1:200 seperti itu. Sekedar ingin menambahkan sih, kalau untuk tips yang kelima ya, yaitu tentang buatlah perbedaan yang signifikan antara copy trade yang Anda miliki dengan copy trade yang orang lain milikin. Itu selain dari modal awal, itu mungkin bisa dari gaya transaksi atau
personal branding Anda seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu tips untuk menjadi seorang akun master atau strategi provider di OctaEfec ya. Semoga tips-tips tadi itu bermanfaat, terutama untuk teman-teman trader yang mungkin baru mau menjadi seorang akun master gitu ya. Itu mungkin sekedar tips singkat, bukannya kita saling apa gitu, tapi kita hanya sebagai berbagi info aja sih gitu kan, bukan untuk ngajarin juga, bukan untuk mentoring, itu enggak sih ya, kita hanya berbagi sharing-sharing aja gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Oh ya, jangan lupa di like ya, di subscribe, di komen. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan komen. Oke, malam.